Bagi saya, kejujuran adalah seperti mata uang yang akan laku di mana saja. Memang tidak setiap kejujuran yang kita lakukan akan mendapatkan respon yang baik. Bagi saya, kejujuran adalah seperti mata uang yang akan laku di mana saja. Memang tidak setiap kejujuran yang kita lakukan akan mendapatkan respon yang baik. Tapi setidaknya dengan sebuah kejujuran kita tidak akan pernah merasa punya hutang perasaan atau tidak pernah merasa bersalah dengan setiap apa yang kita lakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Rekan-rekan driver Gojek di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, baik yang gacor maupun yang belum gacor, baik roda 2 maupun roda 4. Di video kali ini saya akan membahas mengupas tuntas tentang bagaimana caranya menggunakan handphone polosan namun akun tetap gacor. Handphone polosan tanpa tuyul, tanpa oprek, tanpa fake GPS, tanpa mood dan lain-lain. Ya, handphone polosan tapi mempunyai kualitas yang luar biasa. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting, cara menggunakan handphone polosan di akun Gojek rekan-rekan semuanya. Bagaimana videonya dan bagaimana tutorialnya? Baik, kita simak video berikut ini. Baik rekan-rekan, kita mulai tutorialnya. Sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, handphone itu hanya sebagai alat dan sarana kita untuk melakukan on beat atau ngebeat. Jadi handphone bukan satu-satunya faktor utama untuk kita lancar mendapatkan orderan. Namun handphone hanya sebagai salah satu faktor, dan faktor yang lain adalah sistem yang diberlakukan oleh aplikator. Itu juga menentukan, dan berapa banyak jumlah orderan yang ada di sekitar daerah kita. Jadi 3 faktor itu yang menjadi faktor utamanya ya. Nah, di sini saya menggunakan handphone Xiaomi. Kenapa saya suka menggunakan handphone Xiaomi? Pertama, settingan handphone Xiaomi ini setelannya itu gampang, simple dan mudah. Yang kedua, baterai handphone Xiaomi ini awet ya rekan-rekan. Jadi kita nggak perlu ngecas berulang-ulang, sering ngecas gitu ya. Yang ketiga, mesin Xiaomi ini kuat, dia bagus, jadi nggak gampang ngeblank, nggak gampang nge-lag. Jadi resiko kita handphone kita nge-lag itu kecil kemungkinan. Namun ada satu kelemahan handphone Xiaomi ini adalah LCD-nya jatuh sedikit pecah. Jadi LCD-nya ini lemah, gampang pecah ya. Nah, berikutnya kita langsung mulai. Buat rekan-rekan yang menggunakan handphone baru atau handphone yang sudah pernah digunakan sehari-hari walaupun belum pernah untuk ngebeat atau untuk online. Jadi buat rekan-rekan yang menggunakan handphone yang udah pernah digunakan sehari-hari walaupun belum pernah untuk online, rekan-rekan harus melakukan langkah berikut. Rekan-rekan harus melakukan reset ulang handphone kembali ke setelan pabrik. Caranya gimana? Nah, kalau di Xiaomi seperti ini, kita masuk ke setelan, lalu tampilannya seperti ini ya. Kita tekan tentang telepon. Oke, nah kita scroll ke bawah, itu akan ada tulisan cadangkan dan setel ulang. Kita tekan, nah masuk ke sini. Kita scroll ke paling bawah, reset ke setelan pabrik. Nah,
Setelah itu kita tekan reset kesetelan pabrik, dan di situ ada panduannya. Kita ikutin terus sampai selesai. Nah, sampai akhirnya handphone kita ini kosong, nggak ada alamat emailnya, pokoknya kosong dan bersih. Kenapa harus di reset? Reset ulang ini tujuannya adalah membersihkan semua sampah file-file aplikasi yang tidak berguna di handphone kita. Nah, tidak semua file atau sampah virus itu bisa kita lakukan secara manual di pengaturan handphone. Makanya saya menyarankan handphone harus di reset ulang supaya bersih dan lancar untuk ngebit, supaya enteng. Jadi, dan saya sarankan handphone yang rekan-rekan gunakan itu jangan terlalu banyak aplikasi yang digunakan di handphone yang kalian gunakan untuk ngebit. Oke, biar enteng. Nah, contohnya perumpamaannya seperti jalan itu kalau ramai, jadi laju kendaraannya pelan. Jadi kalau jalan itu lancar, jarang pengendaranya, maka laju kendaraan akan lebih cepat. Nah, sama seperti handphone, kalau terlalu banyak aplikasi, jadi koneksi internetnya itu akan lambat, lelet. Nah, kalau handphone kita ini enteng, koneksi internetnya lancar, cara kerja perangkat di handphone kita ini maksimal, maka server akan lebih mudah mendeteksi akun-akun kita. Jadi seperti itu gambarannya kenapa harus di reset ulang. Oke. Setelah sudah di reset ulang, rekan-rekan wajib mengupdate beberapa aplikasi yang ada di dalam handphone yang berkaitan dengan aplikasi driver kita. Oke, beberapa aplikasi itu, yang pertama adalah Google Map. Nah, seperti ini tampilannya. Itu harus diupdate. Kenapa harus diupdate Google Map? Karena Google Map ini setiap update-nya dia mengupdate sejalan atau rute atau alamat yang baru. Jadi kalau ada jalan baru itu dia mengupdate, atau ada warung GoFood atau yang lain, nah dia terus mengupdate. Yang berikutnya Gmail. Gmail ini wajib diupdate karena berkaitan dengan alamat email yang ada di aplikasi kita, aplikasi driver kita. Itu kan ada alamat email yang kita gunakan. Nah, itu wajib kita update supaya terkoneksinya lebih gampang. Yang berikutnya Google Drive. Nah, Google Drive ini masih menjadi perdebatan dan saya pun masih bingung gimana cara kerja Google Drive dan fungsinya seperti apa, pengaruh atau tidak di driver aplikasi driver kita. Namun saya sarankan tidak ada salahnya untuk mengupdate-nya. Yang berikutnya adalah Google. Jadi Google ini wajib kita update karena Google juga berkaitan erat untuk dengan aplikasi driver kita. Jadi Gojek, aplikasi Gojek itu tetap menjalin kerjasama dengan Google untuk mengoneksikan semua, mengoperasikan kinerja aplikasi drivernya. Oke, jadi seperti itu cara menggunakan cara mereset dan mengupdate beberapa aplikasi, dan menggunakan handphone polosan namun tetap enteng dan tidak kalah sama handphone-handphone yang menggunakan mood atau fake, tuyul dan lain-lain ya. Pada dasarnya seperti itu. Handphone adalah sebagai sarana. Jadi tidak ada jaminan handphone yang menggunakan tuyul, menggunakan fake GPS, nitik dan lain-lain itu mereka lebih gacor atau lebih mudah mendapatkan orderan. Tetap yang dinilai utama adalah kinerja akun kita itu seperti apa. Namun itu tadi, jadi fake GPS, tuyul, mood dan lain-lain itu hanya sebagai aplikasi tambahan supaya koneksi jaringan internetnya itu lebih terprioritas, makanya lebih mudah untuk mendapatkan orderan. Nah,
Itu cara kerja koneksi internet terhadap akun kita. Oke. Sekian dari saya, itu cara setting dan cara menggunakan handphone polosan untuk OnBeat. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan dan semoga rezeki kalian lancar, orderan lancar dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.